Anda masih menyaksikan kabar khusus spesial KTT G20, pemirsa, dan langsung saja kami akan kembali mengajak Anda untuk melanjutkan perbincangan bersama Dino Patijalal yang merupakan pengamat hubungan internasional. Pak Dino masih tersambung bersama kami ya? Baik. Masih. Baik, Pak Dino, kami ingin fokus terhadap apa begitu pembahasan yang kemudian akan difokuskan dalam work session ketiga ini, yakni digital transformation. Ada 3 di sana, yakni konektivitas digital, kemudian juga literasi digital, ada arus data lintas batas negara juga di sana. Kalau dari 3 poin ini, apa yang kemudian ini perlu disoroti bagi Indonesia? Jelas ekonomi digital merupakan salah satu game changer, bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi seluruh anggota G20. Dan ekonomi digital ini semakin terdorong semenjak pandemi karena semuanya harus offline, ya, online, termasuk pendidikan, e-commerce semakin melonjak dan lain sebagainya. Jadi tantangannya tentu sekarang ini bagaimana proses transformasi ke arah ekonomi digital ini semakin melaju, dan mudah-mudahan juga ada kerjasama yang konkret antara negara-negara G20 yang semuanya juga mengalami transisi ke arah ekonomi digital dan juga terhadap financial inclusion, ya, inklusi keuangan. Jadi kita lihat saja bagaimana skema yang nanti akan dihasilkan oleh pembahasan dalam KTT G20 nanti. Kalau secara global, apa yang kemudian ini menjadi persoalan berkaitan dengan digitalisasi atau juga digital transformation ini, Pak Dino, yang kemudian ini nantinya tentu akan dicari solusinya bersama dalam pembicaraan KTT G20 Working Session yang ketiga? Ya, mungkin yang menarik sih adalah kalau dari segi digital kan dunia masih terpecah dalam sistem-sistem yang berbeda, ya kan. Misalnya Amerika, antara dunia digital di Amerika, di dunia Barat, dan Tiongkok tentu berbeda ya sistemnya gitu ya, dan terutama persaingan dalam bidang 5G. Ya, jadi ini suatu hal yang menarik, nanti arahnya kemana gitu ya, karena jelas dalam dunia digital ini banyak tantangannya, dan juga tantangan yang negatif tentu adalah cyber security. Ya. Sekarang ini semakin banyak ancaman serangan cyber dalam baik terhadap pemerintah maupun terhadap perusahaan, dan ini dikatakan sebagai ancaman yang sangat serius dan akan semakin menjadi-jadi. Dan ketiga tentu sekarang ini dunia sedang mengalami konflik geopolitik, tapi juga lebih berat di persaingan teknologi. Jadi teknologi itu bukan suatu wahana kerjasama lagi, gitu ya. Walaupun itu tentu ada, tetap akan ada, tapi teknologi sekarang menjadi dimensi baru persaingan geopolitik, terutama teknologi yang bisa digunakan sebagai senjata, ya, sebagai alat untuk meningkatkan keunggulan satu pihak dalam rivalitas ini, gitu, right? Jadi sekarang orang bilang perang atau persaingan utamanya sekarang adalah di bidang teknologi, termasuk teknologi digital. Jadi makanya pembahasan di G20 ini sangat menarik, kemana arahnya dan siapa yang akan lebih dominan dalam pembahasan mengenai masa depan transisi digital dunia ini. Tentunya kita ketahui bahwa memang serangan cyber, kemudian juga geopolitik ini menjadi PR terbesar begitu ya Pak untuk negara-negara yang khususnya juga nanti akan dibahas dalam pembahasan di working session yang ketiga. Kemudian Pak Dino, untuk Indonesia sendiri, ini kalau Anda melihat apa legasi Indonesia ke G20 ini Pak? Jadi begini, ada pergeseran historis dalam G20, yaitu untuk pertama kalinya kepemimpinan G20 itu pindah ke Global South namanya, negara-negara selatan. Ya. Selatan itu adalah istilah untuk negara-negara berkembang, ya. Kalau negara maju utara gitu ya, karena umumnya letak geografisnya di utara planet bumi gitu ya. Nah, untuk KTT G20 ini
4 presiden berikutnya ada di tangan negara selatan, Global South, yaitu Indonesia sekarang, kemudian India, dan kemudian Brazil, dan kemudian Afrika Selatan. Jadi 4 berturut-turut. Nah, Indonesia yang pertama kali memegang tongkat estafet ini, dan memang tantangannya luar biasa karena kita mengambil tongkat Presiden G20 ini dalam suasana yang sangat terpecah belah. Banyak sekali pertarungan internal dalam G20, dan kita sebagai manajer, sebagai ketua dari G20 ini harus menjaga agar G20 tidak runtuh, tidak terpecah menjadi G19 misalnya atau G13 gitu. Jadi menurut saya legasi Indonesia adalah pertama sebagai negara yang memulai estafet pertama ya dalam pergantian kepemimpinan G20 ke Global South, dan kedua sebagai negara yang mewarisi G20 yang sedang porak-poranda tapi tetap bisa menjaga keutuhan G20 dan mewariskannya kepada India dalam bentuk yang tetap utuh. Dan kita harus realistis, kalaupun tidak ada komunikasi itu bukan salah Indonesia, itu memang situasinya seperti itu. Apalagi kalau terjadi komunikasi, maka itu merupakan suatu prestasi yang menurut kita patut diapresiasi oleh dunia. Baik, kita harapkan tentunya keputusan yang terbaik untuk permasalahan global dalam penyelesaian sejumlah pembahasan yang kemudian difokuskan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Dino Patijalal yang merupakan pengamat hubungan internasional telah bergabung bersama kami di Kabar Khusus kali ini. Terima kasih, Tiara.